Oke guys, saya Ibnu Alas dari alas.com. Ini adalah lanjutan dari tutorial membuat aplikasi kalkulator sederhana Android di Android Studio part 2. Di section 2 ini kita masuk ke Java programmingnya. Untuk situ kita browse di project structure, app, terus Java, nama package, main activity. Di main activity ini komponen utamanya adalah onGrid, dimana ketika activity kita pertama kali dibuat, pertama yang kita butuhkan di sini adalah variabel view yang telah kita buat sebelumnya. Di onGrid ini kita set view, layout view mana yang ingin ditampilkan di activity tersebut. Cara settingnya, kita di set content view, parameternya adalah resource ID dari layout yang kita buat tadi, r.layout.activity main. Kita buat variable view. Pertama kita punya tag view private, karena variable ini adalah private hanya untuk main activity, kita kasih presintak private. Terus variabelnya, objeknya bentuknya tag view, terus tag view-nya adalah TV hasil. Selanjutnya kita punya objek apa aja di layout activity main tadi. Kita punya spinner. Oke, kita bikin spinner. Kita kasih nama spin mode. Kita punya edit tag, inputan user. Edit tag bentuknya ada edit tag, kita kasih nama id untuk angka pertama, kita kasih nama id angka 1. Terus kita punya edit tag lagi untuk angka kedua, kita kasih nama id angka 2. Selanjutnya kita punya view button. Oke, button kita kasih nama gitu. Terus kita butuh apa lagi untuk operasional kalkulator kita ini? Kita butuh variabel teks untuk item-item di spinner mode. Mode apa aja, teksnya apa aja, kita bikin teksnya private. Karena teksnya ini nggak kita ubah-ubah lagi, kita kasih dia bentuk file. Tipenya teks adalah string, array. Kita kasih nama teks mode. New string. Di array ini modenya apa aja? Kita ada 4 mode: penambahan, terus pengurangan, terus perkalian, dan pembagian. Oke, teks mode udah. Habis itu kita butuh satu variabel untuk menampung posisi dari spinner yang dipilih oleh user. Jadi spinner nanti ketika diklik dia kan keluar modenya apa aja. Terus mana sih mode yang dipilih oleh user? Kita tampung ke sebuah variabel untuk proses perhitungan kita nanti. Variabelnya, karena ini ada posisi item, variabelnya bentuknya integer. Kita kasih nama spinner position. Oke. Kita kasih inisialisasi 0 karena posisi pertamanya adalah kosong. Selanjutnya
variabel-variabel tadi kita inisialisasi sesuai ID yang ada di layoutnya, sesuai resource ID-nya. Nah, TV hasil kita inisialisasi. Pertama kita cache bentuk TV hasil ini apa? Tag view, kita casting karena objeknya bentuknya tag view. Terus kita masukkan parameter resource ID r.id.tag hasil, tag view hasil. Karena resource ID tadi namanya tag hasil. Terus spinner kita inisialisasi mode sama dengan spinner, kita harus casting. Terus kita inisialisasi ID mana spinnernya, spinner mode. Oke, selanjutnya edit tag, id angka 1, kita kasih edit tag casting id edit tag angka 1, terus itu id angka 2 untuk inputan keduanya, edit tag view rid id angka 2. Oke, selanjutnya button hitung, button view rid apa tadi, button hasil. Oh iya, button hasil. Oke, selanjutnya kita konfigurasi dari view itu, karena di view itu terdapat action dari user, kita perlu konfigurasinya. Pertama button. Oke, di button ini ketika user klik button tersebut, gimana sih kita tahu di programming code-nya gimana kita tahu si user itu klik button? Kita perlu set sebuah listener, sebuah pendengar ke button tersebut untuk mendengarkan action user. Di Android ada on-click listener. Kita set dia dengan on-click listener, set on-click listener. Listenernya apa? Kita buat new view on-click listener. Oke. Di dalam on-click listener ini terdapat metode on-click. Ketika dia melisten, mendengar ada user yang klik, dia panggil metode ini, on-click ini. Terus kita ke konfigurasi spinner. Pertama, untuk spinner, gimana kita punya mode, data mode di sini. Gimana sih data mode ini bisa ditampilkan spinner yang kita buat tadi? Kalau di programming ada namanya model view control. Kita sebut text mode ini adalah model, view-nya adalah spinner. Terus kita butuh sebuah controller untuk menggabungkan antara model tadi, model data type mode ini dengan spinner mode. Di programming konsepnya seperti itu. Kalau di Android, model view controller ini disebut dengan adapter. Adapter. Karena model kita adalah array, lebih spesifik lagi, adapter yang kita pakai adalah array adapter. Kita buat array adapter, terus adapternya, arraynya bentuknya apa, objeknya apa, kita kasih string, kita kasih nama spinner adapter. Kita inisialisasi dia new karena array adapter ini new array adapter string. Oke. Di array adapter ini ada 3 inputan. Pertama adalah konteks, karena kita membuat adapter, kita membuat view, kita perlu konteks. Terus kedua, tampilannya, view-nya. Di sini kan tampilannya
spinner yang drop down itu, yang drop, kita tadi udah bikin untuk tampilan spinner drop downnya, yaitu R layout, spinner layout, terus objek modelnya. Untuk parameter itu objek kita text model. Oke, kita membuat adapter spinner kita set ke adapter yang kita buat tadi, set adapter spinner adapter. Selanjutnya masih di spinner, kita perlu sebuah listener seperti halnya button listener untuk mendengarkan action user memilih item di spinner itu. Jadi nanti spinner ini kalau diklik dia keluar data sesuai dengan area data kita, dia menampilkan data, terus item mana sih yang dipilih oleh user, item data mana sih yang dipilih oleh user, kita perlu kasih listener ke situ. Namanya adalah on item selected listener. Set on item selected listener. Oke. Listenernya apa kita buat? Kita buat on item selected listener. Oke. Di listener kita ada dua buah metode. Pertama, on item selected ketika listener kita mengetahui adanya action user memilih sebuah item di situ, maka metode ini dipanggil. Jika tidak ada yang dipilih, maka metode ini dipanggil. Sebelumnya kita punya spinner position. Disinilah kegunaan spinner position kita, yaitu menampung posisi item yang dipilih oleh user. Di sini spinner position sama dengan posisi item yang diselect. Oke. Position. Untuk view dan konfigurasinya udah selesai. Selanjutnya kita ke proses perhitungan dari kalkulator sederhana kita. Kita bikin lagi metode Java method private, karena metode ini hanya digunakan oleh main activity. Void metodenya produk fungsi, kita kasih nama apa ya, hitung. Oke, private void hitung. Di dalam proses hitung ini apa yang kita perlu lakukan pertama adalah parsing atau converting dari inputan user ke objek yang bisa dihitung. Oke. Maksudnya edit tag, karena dia basisnya adalah edit tag, apapun itu inputannya, tipenya, biarpun tipenya adalah numeric dengan keyboard numeric, dia akan tetap akan menghasilkan sebuah tag atau string. Maka itu untuk menghitungnya kita perlu mengkonvert dari string tersebut ke variabel numerik. Kita pilih double di sini variabelnya karena ada pembagian di sana. Kita perlu double kita kasih nama angka 1. Oke. Terus kita convert nilainya dari angka 1 ini double pakai Java lang parse double. Parameternya adalah dari edit tag id angka 1, get tag to string ya. Kita bikin lagi untuk angka yang kedua, double parse double id angka 2, get tag to string. Oke. Karena ini proses numerik, proses converting numerik, kita tidak bisa menjamin bahwa inputan id angka ini bisa dikonvert. Kita tidak ada jaminan,
maka kita sebaiknya pakai proses try catch, Java try catch, agar kalau ketika terjadi converting passing terdapat error, program kita tidak force close. Try catch exception, kita ketika terjadi error, exceptionnya apa, kita taruh di dalam try. Angka 1, angka 2 udah dapat, selanjutnya kita buat variabel untuk menampung hasil. Kita inisiasi 0. Selanjutnya kita bikin operasionalnya. Di sini spinner position kita ambil untuk menentukan operasi apa dari perhitungan kita ini. Operasinya apa? Apakah perkalian, penambahan? Kita ambil dari posisi spinner itu, yang posisi spinner yang modenya yang dipilih oleh user. Kita pakai switch case. Spinner position. Case. Ketika posisi spinner 0 berarti dia menggunakan mode penambahan. Indeks di programming selalu dimulai dari 0. Berarti ini adalah penambahan. Hasil operasinya adalah angka 1 ditambah angka 2. Setelah operation kita harus kasih break agar tidak berlanjut ke operasi selanjutnya. Kita harus kasih break case 2, case 1 maksudnya. Berarti operasinya untuk case 1 untuk spinner position 1 adalah pengurangan. Hasil sama dengan angka 1 minus angka 2. Case 2 berarti perkalian hasil sama dengan angka 1 dikali angka 2. Break operation case 3 berarti pembagian hasil dan angka 1 dibagi angka 2. Setelah kita bikin operasi perhitungannya, hasilnya ini angka 2. Hasilnya kita tampilkan ke teks seperti halnya edit text view. Untuk menampilkan teks, parameternya harus berupa string. Kita perlu convert dari hasil double ke string. TV hasil set text kita convert dahulu pakai Java lang string value of hasil kita. Sudah menampilkan ke TV ke text view hasil. Selanjutnya kita inisiasi di catch ini ketika terjadi error converting inputan. Bisa saja ketika edit text ini bukan number isinya, jadi string text tidak bisa dikonvert ke number, atau bisa saja edit text ini tidak ada value-nya atau empty, kosong tidak bisa dipassing ke double. Maka dari itu kita kasih notifikasi ke user bahwa inputnya ada salah. Kita kasih notifikasi berupa toas make tag. Make tag parameternya adalah konteks, charge sequence teks yang ingin ditampilkan, dan durasi dari notifikasi tersebut. Make tag get application context, teksnya yang ingin ditampilkan adalah masukkan salah. Durasinya kita pakai yang default, pakai long, terus perintah show. Fungsi hitung sudah selesai. Selanjutnya
fungsi ini harus dipanggil ketika button diklik, berarti harus dipanggil ketika listener kita mendengarkan ada button mendengarkan button hitung diklik. Kita panggil di sini. Oke, hitung. Oh sorry, hitung begini. Java coding sudah selesai. Saatnya kita coba di device. Di sini saya pakai real device, pakai LG Nexus 5 agar bisa tampil di video. Kita perlu case mirroring screen dari smartphone saya. Saya pakai Movision agar bisa dilihat. Oke, gambar seperti ini agar bisa dilihat di layar. Oke, ini adalah mirror dari smartphone saya. Jadi yang terjadi di smartphone saya ya seperti yang ditampilkan di sini. Kita coba run di device pakai run up, klik run, proses building sebentar. Oke, di sini ada device user. Jadi aplikasi kita ke device mana yang mau di run. Saya pakai device ini, centang use same device for view to launch agar tidak diulang-ulang window ini. Oke, kita lihat hasilnya di sini. Ada yang error di sini untuk tampilannya numpuk. Kita lihat di sini, padahal di sini nggak numpuk. Oke, kita analisa kenapa kok hasilnya seperti ini. Oke, saya tahu kenapa kok hasilnya seperti ini karena pada video sebelumnya saya jelaskan bahwa di sini adalah relative layout. Jadi komponen view yang ada di layout tersebut mempunyai posisi relatif terhadap view lainnya. Kenapa ini numpuk seperti ini? Karena posisi karena posisi edit tag inputan dan juga informasi edit tag tersebut relatif mempunyai posisi view dengan acuan spinner. Jadi edit tag itu below. Angka pertama below spinner. Di sini tampil spinnernya adalah full match parent, full white. Dan pada XML yang kita lihat spinnernya bitnya enggak full. Disinilah pentingnya kita mengetahui teknik-teknik untuk manual di XML karena tampilan di sini tidak menjamin akan keluar di device seperti rendering. Tidak menjamin. Sering sekali terjadi error seperti ini. Yang perlu kita lakukan adalah melebarkan spinner. Karena spinner di sini biarpun tampilannya adalah white full, nyatanya di property spinnernya widthnya tidak full. Oke, kita ganti ke full, yaitu ke match parent agar dia full weight ke match parent seperti ini. Oke. Kalau udah match parent, kita coba. Kita coba, udah belum? Oke, benar kan? Jadi kenapa tadi numpuk? Karena spinner ini propertiesnya dia tidak full weight tapi wrap konten dan kontennya hanya sebesar ini. Jadi spinnernya ini hanya segini dan angka kedua ini properties
relatif terhadap spinner, jadi numpuk di sini. Ketika kita sudah melebarkan full match, angka ini kedua ini geser ke kanan. Kita coba operasionnya perkalian. Kita coba 10 dikalikan 5, hasilnya 50, benar. Kalau kita coba penambahan 15. Oke, kita coba pembagian. Oke, demikianlah tutorial saya tentang cara membuat aplikasi sederhana di Android menggunakan Android Studio. Aplikasi yang kita buat adalah kalkulator sederhana ini. Kalau ada pertanyaan, silahkan komen. Jangan lupa subscribe dan cek blog saya www.halas.com. Terima kasih.